Sengatan panasnya sangat. Fala yajid, maka dia tidak ada satu orang pun, ahadun, seorang pun tidak mendapatkan naungan kecuali hanya mereka saja yang Allah berikan naungan. Awwalu, siapa yang pertama? Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang hadis ini, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Subhanallah, ini perkara yang berat. Al-imamul adil, dia seorang pemimpin yang bisa memutuskan perkara dengan adil. Fi ra'iyatihi, dalam urusan rakyatnya, dalam mengolah dan menjaga rakyatnya. Yuhafidhu ala huquqihim, yang mana si pemimpin yang adil itu menjaga dan menjaga hak-hak rakyatnya. Wa yar'a masalihahum, begitu juga dia peduli dengan menjaga segala kemaslahatan rakyatnya. Dia menjaga kemaslahatan rakyatnya, bukan kemaslahatan dirinya. Hadis ini mesti harus sering-sering ditadabburi, dikaji-kaji oleh para pemimpin. Karena yang nggak jadi pemimpin nggak dapat bagian ini, Pak. Ini bagian pertama, pemimpin yang adil. Yang kita bukan pemimpin nggak dapat bagian ini. Saya ingin dapat bagian pemimpin, nggak bisa dapat. Maka yang mesti terus mengkaji dan mengingat-ingat hadis ini, pemimpin yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para pemimpin untuk mendapatkan peluang yang baik ini. Dan itu kapan bisa didapatkan? Selama dia dapat pimpinan, dapat jabatan pimpinan. Kemudian, pemimpin yang adil yang mana? Selain dia menjaga hak-hak rakyatnya, bersikap bijak kepada rakyatnya, hakim adil fi ra'iyatih, yahkumu fihim bi syari'atillah. Pemimpin yang adil juga dia berhukum dengan hukum syariat Allah kepada rakyatnya. Nanti akan kita sampaikan pertemuan ke depan bagaimana di sini disampaikan tentang penjelasan itu. Hadirin yang saya muliakan, golongan yang kedua, watsani wa syabun nasha'a fi ta'atillah, yaitu pemuda nasya'a yang tumbuh, dia hidup dalam kesehariannya fi ibadati rabbih, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Kan banyak juga orang beribadah kepada Allah, pemuda itu. Ai mujtahidan fi ibadati rabbih. Betul-betul dia sungguh-sungguh, bukan sekedar ibadah. Sungguh-sungguh dia rajin, benar-benar beribadah kepada Allah Tuhannya. Konsisten mentaatinya dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Multaziman bi ta'atihi fi amrihi wa nahyihi. Hadirin saya muliakan, golongan yang ketiga, watsalitsu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Semoga Allah memberikan kita semua yang hadir di masjid hari ini, saat ini, dan kaum muslimin dimanapun yang hadir ke masjid, Allah jadikan mereka golongan ini. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya terpaut rindu, memang menyukai masjid keaman, enggak bisa jauh dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Enggak dikatakan satu masjid. Bil masajid, masjid manapun senang dia. Enggak ada istilahnya masjid fulan, Jawa anak. Fil masajid, senang dia.
Apalagi kalau datang ke Masjidil Haram, 3 masjid yang Allah lebihkan, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Sampai ke sana saking senangnya dengan masjid. Ada masjid baik gurau. Apalagi milih solat di hotel. Kalau senang dengan masjid, bukan hanya masjid di kampungnya. Di manapun masjid, lebih-lebih masjid yang Rasulullah janjikan pahalanya sekali solat lebih. Tidak kita dapatkan di solat di kampung-kampung kita sehebat apapun megah mewahnya masjid. Dia berlomba-lomba, subhanallah. Jemaah sekalian, saya mendapatkan pengalaman hidup saya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saya lihat memang orang yang di sini, yang di hari-harinya memang senang dengan masjid, sampai ke sana tambah senang dengan masjid. Kalau hari-hari enggak bisa dengan masjid selama hidupnya di sini, dipaksa-paksa susah juga senang dengan masjid. Ini bab cinta, Pak. Bab terikat hati. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Maka dikatakan di sini oleh para ulama, ai syadidul hubb, sangat cinta. Itu makna qalbuhu mu'allaq bil masajid. Dia sangat cinta, sangat senang dengan masjid. Yataraddadu 'alaiha, sehingga dia bolak-balik ke masjid. Ngapain? Yulazimul jama'ata fiha. Dia melazimkan diri dengan salat berjamaah di situ. Senang. Ya. Senang dia. Subhanallah. Ini hati-hati yang begini. Mudah-mudahan kita Allah diberikan itu. Ini mahal. Ya, mahal sekali ini. Maka bagaimana kita pikirkan anak-anak kita juga tumbuh seperti pemuda tadi dan orang seperti ini. Hidup dengan ibadah dan hatinya cinta kepada masjid. Maka sejak awal dibangun masjid, cinta kepada masjid. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah usah cerita di Makkah, ada jelas itu. Ketika beliau hijrah ke Madinah, sebelum sampai ke Madinah di Quba dulu, apa yang beliau bangun? Masjid Quba. Masjid Quba. Semua para sahabat, para muhajirin, semua gotong royong pohon kurma itu buat jadi masjid. Semua kaum muslimin sampai hari ini yang sampai ke Madinah pergi ke Masjid Quba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membangun masjidnya Madinah pun, Masjid Nabawi, beliau pun masih ke Masjid Quba setiap Sabtu. Subhanallah. Pahalanya pun pahala umrah, kan begitu. Kemudian setelah dari Quba, Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah yang kita kenal hari ini, Masjid Nabawi. Juga dibangun masjid. Kenapa mereka tidak bangun dulu keperluan-keperluan yang lain? Ini ingin dibangun, ingin diberikan pesan bahwasanya umat ini mesti dibangun yang pertama tak lepas dari masjid. Bangunlah peradaban manusia itu, umat ini yang mulia ini dengan masjid. Banyak nilai-nilai yang bisa kita petik dari kenapa Rasulullah pertama bangun masjid. Ya. Maka ini mesti perhatian penting. Lembaga pendidikan dimanapun, Pak, tidak mesti pesantren. Kita harapkan dibangun generasi anak muda ini tumbuh dengan masjid. Dibiasakan mereka sholat di masjid. Mungkin hari ini sudah ada, kalau kita lihat bulan Ramadan diberikan buku bagi anak untuk sholat di masjid, kan begitu? Ada catatan. Itu mungkin langkah-langkah. Namun kita harapkan apa salahnya setiap hari, setiap bulan, buku itu juga ada, bukan hanya bulan Ramadan. Jangan dididik umat ini jadi generasi yang kenal masjid hanya bulan Ramadan. Hadirin saya muliakan. Warabi'u, dan yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Bukan karena tidak salah satu si fulan itu punya harta, punya uang, punya kedekatan dengan jabatan dan sebagainya. Tidak ada iming-iming lain, melainkan dia melihat saudaranya itu karena Allah. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah
Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Karena dia cinta karena Allah, tidak akan pernah membiarkan saudaranya itu dalam hal yang dimurkai oleh Allah. Hadirin berbahagia. Maka dikatakan rajulan tahabba fillah. Dalam hal fi sabili mardatihi. Maka dalam hal untuk mendapatkan ridha Allah. Wajtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaih. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Berikutnya wal khamisu, yang kelima adalah wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Seorang laki-laki ataupun laki-laki yang dia dirayu, dipanggil oleh seorang perempuan, dirayu untuk dirinya. Perempuan ini bukan sembarang perempuan. Imra'atun hasna, perempuan yang sangat cantik. Karena yang hei hana cantik, hana tak apa, hai tolak pun hai tolak, hana dari. Maka dikatakan di sini perempuan yang sangat cantik, yang dia dzatu hasabin wa nasab. Dia perempuan yang cantik ini punya keturunan baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak mamaknya, memang anak orang mupa cucu orang megah. Ya, bukan sembarang, bukan sembarang. Allah. Hati-hati, ini laki-laki. Ya. Tak usah bangga-banggakan ilmu saya, agama kuat saya. Ini perempuan, ini fitnah, ini besar Pak. Jangankan rek kepiah jabatan rek gara-gara ini kira me. Rek kepiah biasa. Nyurut jabatan, rek kehormatan sampai akhir hayatnya. Gara-gara perempuan, wal a'yadu billah. Imra'atun hasna dzatu hasabin wa nasab wa malin. Bukan sekedar cantik, keturunan yang terpandang, dia juga punya harta banyak. Bayangkan, pengusaha besar misalnya, cantik lagi, terpandang dia. Wajah, dia punya kedudukan, dia punya, subhanallah, punya semua. Kalau masalah, oh nanti ketahuan orang, wartawan pun dipanggil, jangan kabarkan. Semua servis aman. Ini perempuan yang kayak gitu. Faqal, namun sang laki-laki yang digoda ini dia mengatakan, inni akhafullah. Inni akhafullah. Sungguh aku sangat takut kepada Allah. Sehingga dengan itu fayamna'uhu khawfullah an iqtirafi ma yughdibuhu. Hal itu yang menghalangi dia, ya, karena takut dia kepada Allah, menghalangi dia pada melakukan sesuatu yang Allah murkai. Ya. Hadirin yang saya muliakan, yang golongan yang keenam. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah. Dijelaskan oleh para ulama, ini sedekah tatawwu', sedekah sunat. Sedekah wajib kan memang tahu, apalagi pemerintah dan pihak yang berwajib mengambilnya. Khudh min amwalihim sadaqah, memang disuruh ambil. Ini sedekah sunat. Fa akhfa sadaqatahu, dia menyembunyikan sedekahnya sehingga orang lain tidak tahu. Diibaratkan bahkan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, saking dia betul-betul menyembunyikan sedekahnya, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu.
Fabalagha fi ikhfa'i sadaqatihi 'ala an-nas. Wa sataraha 'an kulli syai'. Bahkan dia menyembunyikannya dari segala sesuatu, walaupun dengan orang yang ada di sebelah kirinya. Maka kita perhatikan orang bersedekah untuk menjaga keikhlasannya. Ya. Dia menyembunyikan. Pertama peleng-celeng, anak buka-buka yang badung gelipat, sia kecok, geduk menjarawa. Ya. Coba saya muliakan. Apakah memang tidak boleh sedekah terang-terangan? Boleh. Apalagi dengan tujuan memotivasi orang lain, boleh. Allah katakan, in tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Namun sedekah dengan ini lebih afdal, lebih terjamin keikhlasannya. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian golongan yang ketujuh. Ya. Waktu kita sangat terbatas sekarang. Golongan yang ketujuh, wasabi'. Allah maj'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita semua dari mereka. Wa rajulun, ini ketika disebut rajulun, perempuan juga masuk. Seseorang dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Yang dia ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah ketika dia sendiri, bersembunyi, tidak ada orang melihat. Fafadat 'ainah, matanya pun mengalirkan air mata. Enggak ada yang melihat. Di kamar dia sendiri, di ruangan dia sendiri. Yang mana potensi dia bermaksiat di ruangan sendiri juga besar. Namun orang ini lahir dari hatinya ingat kepada Allah, karena dosa-dosanya dia mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha melihat walaupun aku sendiri di ruangan ini. Fafadat 'ainah. Karena kalau di luar memiliki banyak hal-hal yang bisa saja merusak niatnya. Jemaah yang saya muliakan. Maka tadzakkara 'azamatallahi ta'ala wa liqa'ah. Dijelaskan di sini dia ingat akan keagungan Allah dan ingat suatu saat akan berjumpa dengan Allah. Hari-hari ini kita setiap hari mendengar berita orang meninggal. Allah, kadang terkagetkan. Sejumlah orang kita kenal meninggal dunia dalam satu hari, sekian berita. Malam kita dengar, besok paginya kita dengar lagi. Apakah ini buat hati kita untuk lebih sadar? Ingat akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti manusia hamba-hamba akan berhadapan dengannya. Maka dia pun akhirnya bermuhasabah diri dengan amal-amalnya, atas amal-amalnya. Ketika dia sendiri memisah diri daripada orang-orang lain. Fafadat 'ainah, air matanya mengalir karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan. Maka 7 golongan ini masing-masing kita punya peluang. Minta kepada Allah agar kita digolongkan ke dalam orang-orang yang dapat naungannya di hari kiamat nantinya. Hadirin yang saya muliakan. Sudah habis waktu. Ya. InsyaAllah pertemuan ke depan kita akan bahas di sini penjelasan panjang lebar tentang masing-masing golongan tadi, terutama dimulai bagaimana imam yang adil. Ini penting dijelaskan, karena nanti ada orang yang salah memahami sehingga mudah mengkafirkan. Nah, ini yang bahaya lah. Ini yang bahaya. Ini nanti kita jelaskan dengan detail apa maksud para ulama imam yang adil. Jangan salah paham. Ini kalau baca teks ayat hadis tanpa mengikuti penjelasan para ulama, ini bisa berbahaya. Tadi kan ada disebutkan melakukan syariat Allah, berarti yang enggak sebutkan itu berarti dia kafir. Oh, nanti sabar. InsyaAllah ada penjelasannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang untuk bisa melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.